Say hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon, dan seperti biasa kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Nah, seperti yang kalian tahu, kemarin gue udah ngupload video kompilasi untuk part 25 sampai dengan 50. Nah, berikutnya gue juga akan ngupload untuk yang arc kekaisaran. Ini masih proses dan nggak tahu kenapa udah 2 kali ke cancel. Padahal renderingnya itu ada 8 jam lebih dan pas di jam ke-7 itu tiba-tiba ke cancel. Wah, nggak tahu lah. Ini coba gua potong jadi nanti arc kekaisaran ada 2 part. Begitu, ya semoga kita doakan saja supaya channel ini tetap baik-baik saja dan tidak ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi nanti bisa membahas spoiler ini sampai dengan tamat. Terima kasih untuk atensi kalian dan pengertian kalian. Selamat menikmati. Di part sebelumnya, kita sudah mendengar kalau Zofan itu sedang memulai kultivasinya untuk menaklukkan jiwa naga surgawi. Dia kini dijaga oleh Paman Yuan dan juga 5 tetua kurong. Jujurannya awalnya ngerasa kayak Zofan ini bodoh banget ya sampai nggak bisa menyadari keanehan-keanehan dari Paman Yuan. Tapi rupanya ada alasan dibalik semua itu yang akan dijelasin di part kali ini. So, kalau misalnya ada rekan-rekan yang mau donasi buat Mimin, boleh banget, linknya ada di kolom deskripsi. Dan kali ini part 104. Part kali ini aneh ambil dari light novel bab 583 sampai dengan 585. Di aula bagian dalam, kini Yangsa tampak marah. Dia memandang semua tetua yang hadir dan dia berkata, turnamen naga ganda adalah tempat yang tidak bisa dianggap sepele. Karena itu, untuk menghindari tragedi yang terus terjadi selama beberapa tahun terakhir, kita sebagai tetua memiliki kewajiban untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik. Sehingga dengan begitu kita bisa menghindari korban jiwa yang tidak diinginkan. Para tetua segera mengangguk dan menyetujuinya. Setelah itu, Yangsa terus mengoceh untuk waktu yang sangat lama. Kini, wajah dari para tetua pun mulai tampak suram dan tampak tidak sedap untuk dipandang. Mereka benar-benar jenuh dengan semua ocehan yang dikeluarkan oleh Yangsa dan terus diulang-ulang. Akhirnya, tetua Si tidak tahan lagi. Dia melihat bahwa langit di luar kini sudah menjadi gelap. Lalu dia segera berkata, saya pikir ini sudah waktunya untuk kita kembali. Mari kita sudahi saja pertemuan kali ini. Ya benar, kurasa ini sudah cukup menurutku, kata tetua kedua dengan penuh semangat. Lagi pula mereka berdua juga pasti telah menyelesaikan tugas mereka, katanya. Tetua Si kemudian menghela nafas dan kemudian berkata, Yangsa, tolong berhenti. Kami semua jelas mengerti akan apa yang kamu maksud. Karena ada begitu banyak keberatan pada pertemuan kali ini, maka mari kita tunda untuk sekarang. Kita akan diskusikan lagi masalah ini di lain hari. Karena sekarang sudah larut juga, maka sebaiknya kita kembali. Usul dari tetua batu masuk akal. Bahkan jika kita terus berdebat di sini, itu tidak akan menghasilkan apapun. Lebih baik sekarang kita pulang dan memikirkannya baik-baik, kata tetua yang lain. Yangsa kini terdiam untuk beberapa saat dan wajahnya menjadi suram. Kenapa kalian seperti ini? Aku bahkan belum menyelesaikan setengah dari kata-kataku. Baiklah, baiklah. Kami sudah cukup akan apa yang Anda maksud. Dan kita memang harus memikirkan ini dengan baik-baik, kata tetua Si sambil tertawa. Setelah itu, tetua Si kemudian melirik Xie Weiyue dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte, sepertinya kita harus mengakhiri ini di sini. Jika tidak ada pesan lain dari Anda, maka mari kita akhiri pertemuan ini. Baiklah, mungkin kita akan membahasnya lain kali, kata Xie Weiyue dengan acuh tak acuh. Setelah itu tetua Si kemudian membawa para tetua yang ada di sisinya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Jadi sekarang di aula itu hanya tertinggal Xie Weiyue, Bai Jifu, dan juga tetua lain yang ada di fraksinya, serta
tiga iblis dari neraka itu. Kini si Yue bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sana. Bai Jifu pun menyadari akan apa yang sedang dipikirkan oleh si Yue dan dia berkata, "Saya benar-benar tidak mengerti akan apa yang dipikirkan oleh tetua batu. Jelas bahwa pertemuan ini tidak menghasilkan manfaat apapun baginya. Tapi, kenapa dia bisa pergi begitu saja? Aku tidak terlalu peduli dengan hal itu. Lagi pula berkat kemampuan bicaraku, mereka tidak lagi bisa berkata-kata," kata Yang Sa yang mencoba untuk menyombongkan dirinya. "Mungkin aku harus menceramai mereka sedikit lebih lama lagi. Lagi pula aku bahkan belum menyelesaikan semua yang ingin kukatakan," sambung Yang Sa. Tapi segera setelah itu, Guisa kemudian berkata, "Kurasa itu sudah cukup. Telingaku sudah lelah mendengarmu sepanjang hari. Aku bahkan sampai muak dengan mendengar kau bicara." Kini para tetua lain yang mendengar itu pun kemudian tertawa. Tapi si Yue masih tampak tenggelam di dalam pikirannya. Dia tahu bahwa tetua Si bukanlah orang yang akan melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Lantas, apa kebenaran dari semua itu? Si Yue kini bergumam, apa sebenarnya yang direncanakan oleh tetua batu? Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyerang kamar budak meski melakukan pertemuan ini. Lalu apa sebenarnya yang dia incar? Apa yang kau pikirkan? Paling dia hanya ingin memamerkan pengaruhnya saja. Dia hanya tidak sadar kalau saat ini kejayaannya sudah pergi darinya. Ejek Yang Sa sambil tertawa. Tetua lain pun segera mengangguk dan menyetujuinya. Bai Jifu kemudian berkata, "Orang tua itu masih mengira kalau dia adalah pemimpin dari area dalam. Tapi dia benar-benar tidak sadar kalau dia sudah ditinggalkan sejak lama." Sekarang orang-orang itu asik ngobrol dan tertawa. Tapi tiba-tiba seseorang datang ke tempat itu. Murid budak Yueling datang untuk meminta izin bertemu dengan guru. "Kenapa anak itu datang kemari?" kata Bai Jifu yang kemudian menoleh ke arah si Yue. Yue mengerutkan keningnya dan dia merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia pun berkata, "Masuklah." Mendengar itu, Yueling buru-buru masuk ke dalam dan berlutut sambil mengepalkan tangannya. "Master Sekte, Guru, Tetua, maafkan atas kelancangan saya hari ini. Tapi ini sungguh darurat. Hari ini 2 murid elit datang ke kamar budak dan membuat kekacauan di sana. Banyak orang yang mati di tangan mereka." "Apa?" Semua orang tampak terkejut dan memandang Yueling dengan tatapan penuh ketidakpercayaan. Yang Sa kini tampak tertegun untuk sejenak. Lalu kemudian dia berteriak dengan marah, "Siapa mereka? Anak kecil mana yang berani pergi tanpa perintah dariku?" "Mereka adalah Ji Feng dan Yu Juan," kata Yueling yang saat ini masih tampak muram. Kini para tetua tersadar. Akhirnya mereka tahu akan apa yang sebenarnya direncanakan oleh tetua Si. Karena Yu Juan itu adalah cucu dari tetua ketujuh dan Ji Feng adalah cucu dari tetua kedua. Mereka berada di fraksi yang sama dengan tetua Si. Dan pasti inilah yang sebenarnya diincar oleh tetua Si. Kini si Yue menghela nafas panjang dan kemudian dia berkata, "Mereka melakukan gerakan yang bagus, mengambil kesempatan saat semua tetua kamar budak tidak ada di sana. Dengan kacaunya kamar budak sekarang, itu pasti akan membuat para murid mulai ragu untuk pergi ke kamar budak." Mereka benar-benar tidak mengindahkan kami sebagai master dari para murid elit. Sepertinya mereka perlu diberikan pelajaran ekstra," kata Yang Sa dengan marah. Tapi setelah itu Guisa kemudian berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka sengaja pergi ke kamar budak untuk menunjukkan ketidakmampuan kamar budak.
Dengan kekacauan ini, kamar budak kehilangan kualifikasinya untuk mengikuti seleksi murid elit. Rencana mereka memang benar-benar bagus. Nenek beruang. Dua setan kecil ini benar-benar berani merusak semua rencana orang tua ini. Aku benar-benar harus memberi mereka pelajaran, kata Yangsa sambil marah-marah. Tapi sebelum Yangsa pergi meninggalkan tempat itu, Xie Weiyue segera menghentikannya. Tidak ada gunanya kamu melakukan itu. Mereka berani bertindak dengan terang-terangan, artinya mereka telah menemukan rencana kita. Gadis kecil, apa saja yang telah mereka lakukan di kamar budak? Master Sekte, mereka datang dengan kedok ingin melakukan pengujian. Tapi mereka sama sekali tidak ragu membunuh para murid yang mencoba untuk mengikuti ujian itu, kata Yue Ling sambil membungkuk. Xiao Yue kemudian mengangguk dan dia kemudian berkata, mereka datang mengatasnamakan diri mereka sebagai perwakilan murid elit. Itu adalah sebuah kesalahan, tapi tidak ada aturan yang mereka langgar dalam hal ini. Jadi kita tidak bisa melakukan apapun pada mereka sekarang. Hanya saja, kenapa mereka bisa tahu tentang masalah ini? Apakah kalian bertiga memberitahu mereka kalau kalian akan mengadakan pengujian? Kini Xie Weiyue memandang ketiga iblis dari dunia bawah itu, tapi mereka segera menggelengkan kepala dan mengatakan kalau tidak mengetahuinya. Benar-benar ada yang aneh, sepertinya masalah ini cukup serius, kata Xie Weiyue yang kini tampak menghela nafas. Yinsa dan Guisa, kini mereka saling menatap satu sama lain. Lalu setelah itu mereka berdua kemudian menatap Yangsa dan mereka pun bertanya, apa kamu yang mengatakan semua itu pada mereka? Aku tidak melakukannya. Hanya saja sebelumnya Yujuan merayuku. Dia mengatakan kalau dia ingin pergi dan melakukan tes pada para calon juniornya. Kupikir saat itu dia hanya bercanda, jadi aku pun menyetujuinya. Aku tidak tahu kalau dia benar-benar pergi, kata Yangsa yang dengan agak canggung. Dia berusaha untuk menutupi semua kesalahannya. Tapi mereka semua tahu bahwa itu hanyalah alasan dari Yangsa. Kini mereka semua menghela nafas panjang dan mengutuk Yangsa dalam hati. Yangsa kini melihat Xie Weiyue. Lalu dengan wajah serius dia berkata, sekarang murid elit dan kamar budak menemui jalan buntu. Kita juga tidak bisa melakukan apapun pada kedua anak kecil ini. Lalu bagaimana kita akan membersihkan kekacauan ini? Xie Weiyue tampak berpikir lalu dia berkata, bagaimana dengan Zhou Fan? Kenapa dia tidak melakukan apapun pada masalah ini? Bai Jifu buru-buru berkata, Steward Zhuo saat ini sedang pergi karena ada urusan yang mendesak. Karena itu juga dia belum menampakkan dirinya selama beberapa hari. Kalau begitu, tunggu dia kembali dan biarkan saja dia yang membereskan masalah ini. Hal semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan aturan dari sekte. Jadi biarkan saja Zhuo Fan yang mengambil alih, kata Xie Weiyue yang kini tampak tersenyum misterius. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan semua orang. Mereka semua kini tampak kebingungan. Mereka tahu bahwa Zhou Fan adalah orang yang berbakat. Dia juga adalah seorang jenius. Tapi, seberbakat apapun dia, bagaimana cara dia bisa mengatasi masalah ini? Lagi pula, lawannya bukanlah orang-orang yang sederhana. Oke, karena kita sudah menyebut-nyebut nama Zhou Fan, maka mari kita kembali ke tempat Zhou Fan berada dan melihat perkembangan dari kultivasinya. Sekarang di dalam gua tempat Zhou Fan berada, tempat itu menjadi sangat sepi, tapi tampak sangat berantakan juga. Zhou Fan tampak sekarang duduk bersila dengan tenang. Entah sudah berapa hari berlalu sejak dia mulai berkultivasi. Kini wajahnya sudah tidak lagi menunjukkan rasa sakit seperti sebelumnya. Zhou Fan telah berjuang dan akhirnya ke-10 jiwa naga bertekuk lutut di hadapannya.
dan mereka sudah menyatu dengan roh primordial milik Suofan. Kini kesadaran surgawi Suofan tentang bintang-bintang menjadi semakin luas. Setelah itu ledakan fluktuasi spiritual tiba-tiba terjadi di sana, dan juga ada cahaya yang menyilaukan yang muncul dari dalam tubuh Suofan. Kini Suofan masih tetap diam untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba membuka mulutnya dan raungan naga pun memenuhi ruangan itu. Sosok naga dengan tinggi hingga ratusan meter muncul di sana dan mulai menutupi tubuh Suofan. Kini dari kulit Suofan terlihat seperti sisik-sisik naga berwarna emas yang menyelimutinya. Perlahan Suofan membuka matanya dan auranya berubah menjadi aura naga yang mengerikan. Lagi-lagi auma naga terdengar dan gelombang spiritual menyebar ke segala arah. Apapun yang dilewatinya hancur seketika. Bahkan formasi pelindung yang dibuat oleh 5 tetua kurong dan juga disempurnakan oleh Paman Yuan pun sampai bergetar dengan hebat. Kini kelima tetua kurong yang ada di luar benar-benar dibuat terkejut. Bahkan tubuh mereka sampai gemetar. Tetua lidah kini memandang Paman Yuan dan dia berkata, "Kekuatan jiwa ini, apakah ini adalah jiwa naga surgawi? Aku tidak berharap bahwa kekuatannya akan sedahsyat ini. Jika tanpa bantuan dari Anda, mungkin formasi ini sudah runtuh. Anak itu benar-benar luar biasa." Mendengar itu, Paman Yuan pun tertawa. Ini adalah kali pertamaku melakukan kontak dengan jiwa naga surgawi. Aku pun tidak menyangka akan sampai seperti ini. Kini Paman Yuan pun tampak sangat senang. Di dalam gua Suofan sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Dia masih merasakan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Akhirnya, jiwa naga sekarang sudah benar-benar terintegrasi di dalam dirinya. Dengan jiwa yang sudah terbentuk ini, Suofan tidak akan mati meski tubuhnya dihancurkan. Dia bisa mencari tubuh baru dan dihidupkan kembali. Kemampuan ini sebenarnya adalah milik dari ahli di ranah virtual. Selain itu juga, kekuatan jiwanya memang jauh lebih kuat daripada ahli di ranah visi dewa. Sekarang, ahli di ranah visi dewa itu tidak lebih seperti anak kecil yang berusia 3 tahun di mata Suofan. Basic kultivasi Suofan saat ini adalah tahap pertama ranah visi dewa, tapi jiwanya berada di tahap pertama ranah virtual. Ini adalah sesuatu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan saat Suofan merasakan ini, dia tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan dari wajahnya. Lalu setelah itu tiba-tiba gelombang fluktuasi kembali menyebar dan tubuhnya bergetar. Dia bisa merasakan ada aura merah yang memancar keluar dari dalam dadiannya. Cahaya merah itu keluar dan akhirnya berubah menjadi sosok anak kecil bertubuh merah. Ya, itu adalah bayi darah milik Suofan, yang mana dia juga sekarang berhasil menerobos ke ranah visi dewa. Bayi darah awalnya adalah spirit langit dan bumi, dan saat dia berhasil mencapai ranah visi dewa, kekuatan primordialnya jauh lebih menakutkan lagi daripada sebelumnya. Bahkan dia bisa membunuh ahli di ranah visi dewa dengan sangat mudah. Bayi darah juga mampu bertahan dari serangan primordial yang diberikan oleh ahli di puncak ranah visi dewa. Lalu, dia juga bisa mengembalikannya untuk melakukan serangan balik. Membayangkan itu saja, membuat Suofan kini terlihat kegirangan. Sekarang bahkan jika para tetua mendesaknya, Suofan bahkan tidak akan mundur saat berhadapan dengan mereka. Dengan adanya bayi darah ini, Suofan bahkan bisa membalas mereka tanpa perlu mengeluarkan keringat sedikit pun. Sekarang di luar gua, Paman Yuan kembali mengumpulkan jiwa naga yang sebelumnya ia lepaskan. Dia masih tampak bahagia dan dia berkata, "Sekarang jiwa naga surgawi sudah menyatu sepenuhnya dengan Suofan. Kalian bisa melepaskan formasi pelindung ini." "Baik," jawab kelima tetua kurong. Tapi sebelum mereka melepaskan formasi itu, tiba-tiba cahaya merah melintas dan menghantam formasi itu dari dalam. Dampak dari serangan ini sangat kuat,
bahkan membuat kelima tetua Kurong langsung muntah darah. Paman Yuan kini tampak terkejut dan dia segera berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Tetua lidah buru-buru berkata, "Anak ini baru saja mengeluarkan gelombang jiwa saat kami tidak memperhatikannya. Selain itu, gelombang jiwa itu sangat kuat sampai bisa melukai kami." Mata Paman Yuan terbuka dengan lebar. Dia kini tampak tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Anak itu pasti sangat penasaran dengan kekuatan jiwa naga surgawi yang baru saja ia dapatkan. Karena itu, mungkin dia hanya ingin sedikit mencobanya. "Tidak, bukan itu masalahnya," kata tetua lidah menyela. Lalu dia melanjutkan, "Kami bisa merasakan kalau anak ini memiliki dua gelombang jiwa yang sama sekali berbeda. Gelombang jiwa pertama itu luar biasa dan tenang seperti dewa. Tapi gelombang kedua memiliki aura yang kejam seperti iblis. Kedua kekuatan ini saling berlawanan, tapi mereka memberikan tekanan yang luar biasa kuat." Mendengar itu, Paman Yuan kembali terkejut. Dia kini tampak merenung untuk sesaat dan dia bergumam, "Bisa dikatakan bahwa anak ini masih menyembunyikan rahasia lainnya." Namun, sebelum Paman Yuan melanjutkan pemikirannya itu, ledakan keras kembali terjadi, dan seluruh formasi itu benar-benar goyah. 5 tetua Kurong didorong mundur hingga 5 langkah. Kini kelimanya tampak benar-benar keheranan sekaligus merasakan kengerian di dalam hati mereka. Paman Yuan sekali lagi bertanya, "Apa yang terjadi?" Tetua lidah terdiam sesaat lalu dia menjawab, "Formasi kami benar-benar dihancurkan oleh anak itu." Paman Yuan tidak bisa menahan keheranannya. Lagi pula, itu adalah formasi yang dibuat oleh 5 orang ahli di ranah virtual tahap 4. Mereka bahkan bisa membuat formasi pertahanan tingkat 6 dan juga 7. Tapi bagaimana bisa formasi itu dihancurkan hanya oleh seorang anak? Meski Zuofan itu memiliki jiwa naga surgawi, tapi tidak seharusnya dia sekuat ini. Paman Yuan mulai menyipitkan matanya dan berkata di dalam hati, "Nak, berapa banyak lagi rahasia yang masih kamu sembunyikan dariku?" Paman Yuan kini menatap ke depan dan perlahan dia menghela nafas panjang. Di sisi lain, Zuofan berdiri. Dia benar-benar terkejut akan kemampuannya baru saja. Bahkan gua tempat dia berkultivasi sebelumnya itu telah menghilang. Apapun yang berada dalam radius 100 meter darinya kini telah benar-benar berubah menjadi debu. Tempat itu benar-benar kini terlihat kosong. Itu adalah mata Dewa Kongming tahap 4, Domain Absolute Kong Sen, kata Zuofan. Kini di pupil kanannya tampak terlihat 4 cincin berwarna emas. Terobosan Zuofan kali ini secara tidak sengaja langsung memancing kebangkitan tahap 4 mata Dewa Kongming. Tahap 4 ini berspesialisasi pada sihir ofensif dan juga defensif. Jika dia dalam bahaya, dia bisa saja menggunakan trik ini untuk membuat jarak dengan lawannya. Dengan begitu juga, tidak akan ada yang bisa mendekatinya selama dia mengaktifkan tahap keempat ini. Selain itu, ini juga akan menjadi pukulan kejutan untuk mereka yang tidak mengetahui kemampuan dari Zuofan dengan benar. Kini senyuman jahat muncul di wajah Zuofan, dan kini dia merasa jauh lebih percaya diri. Karena semakin banyak senjata tersembunyi yang ia miliki, maka dia akan menjadi semakin aman. Dia kini tidak lagi takut untuk berjalan-jalan sendirian. Zuofan kini tertawa dan kemudian berjalan ke arah hutan, tempat di mana sebelumnya Paman Yuan pergi. "Steward Zuo, akhirnya kamu keluar. Selamat. Aku mengucapkan selamat karena kamu telah melakukan terobosan dengan lancar," kata Paman Yuan yang kini berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Zuofan meliriknya dan kemudian mengangguk. "Ya, terima kasih telah menemukan tempat yang ideal untuk melakukan terobosan. Kalau tidak, aku pasti akan mendapatkan banyak masalah karena hal ini." Paman Yuan kini memandangnya sambil tersenyum. "Steward Zuo,
Tidakkah kamu ingin bertanya tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari ini? Seperti formasi apa sebenarnya yang melindungimu dan semua rahasia di belakangnya? Apa kamu tidak mau mengetahuinya? Tidak, aku tahu bahwa ada seseorang yang memasang formasi yang begitu kuat, tapi aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Paman Yuan tercengang dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian berkata, "Kupikir hal pertama yang akan kamu lakukan setelah kamu keluar dari sana adalah mengikatku dan menginterogasiku. Tapi, aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar tidak peduli sama sekali." Mendengar itu, Zhou Fan pun tertawa. Aku tahu di balik semua itu pasti ada alasannya, tapi aku tidak mau tahu akan semua itu. Setelah itu, Zhou Fan menghela nafas panjang dan berkata lagi, "Paman Yuan, menurutku keuntungan terbesarku saat aku datang ke Sekte Moche adalah bisa bertemu denganmu. Selama kita bertukar pikiran, akhirnya aku bisa memahami keempat tingkat kehidupan." "Oh, benarkah itu?" kata Paman Yuan yang kini tampak semakin tertarik. "Ya, aku sudah memahaminya. Tingkat pertama, aku tidak tahu apa-apa dan aku bisa menjadi tahu. Tingkat kedua, aku tidak tahu benar dan salah, dan aku menjadi tahu apa yang harus kupilih. Tingkat ketiga adalah kesombongan yang tidak terbatas, dan karena hal itu, aku bisa menjadi jauh lebih kuat. Tingkat terakhir adalah kebingungan di dalam hati dan aku bisa memiliki pemikiran yang sangat jernih," kata Zhou Fan. Mendengar hal itu, Paman Yuan tampak mendengarkan dengan serius lalu menganggukkan kepalanya. Zhou Fan kini memandang Paman Yuan lagi dan dia berkata, "Paman Yuan, dulu aku selalu terjebak di tingkat 3 dan tidak pernah bisa melangkah lebih jauh lagi. Karena itu aku mengalami banyak halangan dalam kultivasiku. Tapi sekarang, karena aku bisa berada di tahap 4, kultivasiku pun tumbuh dengan sangat cepat. Aku benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya kamu dan apa tujuanmu yang sebenarnya. Tapi aku tahu bahwa kamu membantuku. Selain itu, para orang tua yang memasang formasi itu juga berjasa padaku. Jadi jika aku bertemu dengan mereka sekarang, aku akan berhutang budi pada mereka. Karena itu lebih baik aku tidak bertemu dengan mereka dan aku tidak tahu. Karena dengan aku tidak mengetahui mereka, maka aku tidak berhutang budi ataupun aku harus membayarnya lagi di masa depan." Mendengar itu, Paman Yuan tertawa. "Kamu memang sangat cerdik, Steward Zhuo. Kamu memang memiliki pemahaman yang luar biasa dan tipu dayamu sangatlah tinggi. Sekarang kamu bisa melewati 4 tingkat kehidupan, dan aku yakin pencapaianmu di masa depan tidak akan tertandingi." "Terima kasih, dan aku ingin Paman Yuan tetap membantuku di masa depan," kata Zhou Fan sambil tertawa. "Tentu saja, lagi pula kamu adalah harapan dari Sekte Moche kami. Apapun yang terjadi aku pasti akan mendukungmu sampai akhir," kata Paman Yuan sambil tersenyum. Dan akhirnya kedua orang ini pun tertawa bersama. Jadi itu adalah alasan kenapa Zhou Fan tidak curiga pada Paman Yuan. Padahal sebenarnya banyak sekali hal yang mengganjal sejak hari pertama Zhou Fan datang dan bertemu dengan Paman Yuan. Tapi Zhou Fan tidak curiga karena ya emang dia tidak mau tahu. Karena dengan begitu, dia bahkan tidak harus melakukan apapun. Dan akhirnya, Paman Yuan dan Zhou Fan memutuskan untuk kembali ke pemakaman Huoshan. Mereka kini berjalan kira-kira setengah jam. Dan saat mereka sampai di sana, mereka cukup terkejut karena saat ini pemakaman Huoshan tampak sangat sepi. Itu sungguh tidak seperti biasanya. Zhou Fan menjadi bingung dan memandang Paman Yuan. Tapi anehnya Paman Yuan pun seperti tidak mengetahuinya. Lalu setelah itu, Kui Gang dan juga YWR menyadari kedatangan Zhou Fan dan bergegas ke arahnya. "Guru, akhirnya Anda telah kembali. Apa yang terjadi di sini? Aku hanya pergi selama beberapa hari, tapi tempat ini menjadi sangat sepi," kata Zhou Fan.
Guigang yang kemudian mengepalkan tinjunya. Dia terlihat sangat marah dan berkata, "Beberapa hari lalu, saya dan YWR sedang pergi, dan para tetua pun juga menghadiri rapat di area dalam. Lalu setelah itu 2 murid elit datang dan menyakiti banyak orang, termasuk ayahku. Andai saja aku ada di sini. Kalau kau ada di sini, pasti kau saat ini sudah mati. Jangan pikir kau sudah cukup kuat untuk bersaing dengan murid elit hanya karena kau memiliki artefak kelas 9. Karena pada akhirnya, itu semua akan tergantung pada kemampuanmu sendiri," kata Zuofan dengan tegas. Kini Zuofan tampak marah dan niat membunuhnya pun merembes keluar dengan deras. YWR kini menghela nafas panjang dan berkata, "Guru, harga diri dari para murid di kamar budak telah dipukul habis-habisan kali ini. Bahkan beberapa murid yang berasal dari murid luar dan murid dalam mulai menyesali keputusan mereka karena telah pergi ke tempat ini. Mereka kini mulai mengeluh satu persatu. Itu adalah hal yang wajar. Saat ini wajah kita sedang ditampar habis-habisan. Karena itu, kalian berdua segeralah pergi dan beri pengumuman. Kita akan mengadakan perjamuan permintaan maaf. Dan pastikan kalian juga mengundang 2 orang yang sebelumnya datang, serta para tetua yang lain." YWR benar-benar terkejut dan dia berkata, "Perjamuan permintaan maaf? Tapi kita tidak bersalah di sini. Lantas kenapa kita harus meminta maaf? Bukankah mereka datang kemari untuk menguji kelayakan dari para murid budak untuk menjadi murid elit? Mereka membuktikan bahwa kita telah gagal kali ini. Karena hal itu juga kita harus meminta maaf. Selain itu, katakan juga bahwa dalam perjamuan ini, aku akan memberi mereka artefak sebagai hadiah permintaan maaf. Lalu para budak lainnya minta mereka untuk menyiapkan tempat dan acara ini," kata Zuofan. "Guru, mereka adalah orang-orang yang mencari gara-gara dengan kita. Kenapa kita yang harus meminta maaf? Meskipun kita adalah budak, tapi kita tidak seharusnya mengakui kesalahan yang tidak kita lakukan," kata Guigang yang kini tampak tidak puas. Zuofan kini menatap Guigang dan dia berkata, "Kau masih terjebak di tingkat kehidupan kedua dan kamu belum mencapai tingkat kesombongan. Jika kamu terus seperti ini, itu tidak akan bagus untuk kultivasimu di masa depan." Mendengar apa yang Zuofan katakan itu, Paman Yuan pun mengangguk. Tapi Guigang dan YWR kini tampak bingung. Mereka tidak tahu akan apa yang Zuofan katakan, dan mereka juga masih belum pergi dari tempat itu. Melihat kedua anak ini, Zuofan kemudian membentak, "Kenapa kalian masih ada di sini dan belum pergi? Apa kalian tidak mendengar apa yang kukatakan?" Mendengar itu, Guigang dan YWR langsung menciut. Meski mereka memiliki keraguan-raguan, tapi mereka tidak akan mungkin berani menentang perintah Zuofan. Karena itu, akhirnya mereka berdua pun pergi dari sana. Zuofan kini melihat keduanya dari jauh. Lalu setelah itu Paman Yuan menatap Zuofan dan berkata, "Steward Zuo, sepertinya perjamuan ini akan menjadi perjamuan yang besar dan juga berdarah. Ya, mereka berani menyentuh apa yang menjadi milikku. Jadi jangan pernah salahkan aku jika aku bertindak kejam. Siapapun yang berani mengganggu jalanku, mereka sudah mencari jalur kematian mereka sendiri," kata Zuofan yang dibarengi dengan niat membunuh yang terlihat seolah-olah sedang mengamuk. Paman Yuan yang melihat Zuofan dari samping mengangguk perlahan. Dia kini bisa melihat perbedaan jelas dari Zuofan dan juga Guihu. Meski secara basic kultivasi Zuofan itu tertinggal, tapi jiwa dan emosi Zuofan sudah berada di ranah yang berbeda. Zuofan bisa tampak lembut di hari biasa, tapi begitu dia memutuskan targetnya, maka niat membunuhnya mengental dan mengalir dengan deras seperti sungai.
Kini, beberapa orang yang ada di tempat itu tiba-tiba merasakan sesak nafas karena aura membunuh yang Zhuofan keluarkan. Beberapa dari mereka yang hendak masuk ke dalam gerbang ilusi langsung pingsan tepat sebelum mereka melangkahkan kaki. Paman Yuan yang melihat ini, dia tampak tersenyum dengan sangat puas. Maka mari kita pindah lagi, kita lihat di sisi lain di aula utama Master Sekte. Kini ketika iblis dari dunia bawah sedang berkumpul dengan Xie Wuyue. Mereka sedang mendiskusikan cara untuk menangani masalah yang sebelumnya terjadi di kamar budak. Lalu setelah itu, Gui Gang datang dan memberikan undangan dari Zhuofan. Apa yang sebenarnya anak ini ingin lakukan? Apa dia ingin kita mendukungnya kali ini? Kata Yang Sa dengan wajah bingung. Apa anak ini benar-benar putus asa sampai dia mengadakan perjamuan permintaan maaf? Apa dia anak yang begitu kamu banggakan? Kata Yang Sa lagi. Xie Wuyue terdiam untuk beberapa saat, lalu dia pun tertawa. Dia seolah-olah telah menemukan alasan dari tindakan yang Zhuofan ambil. Setelah itu Xie Wuyue pun berkata, "Aku tahu temperamen dari anak itu, dan kurasa sesuatu yang besar akan terjadi sebentar lagi. Karena dia sudah mengundang kita, maka kalian bertiga harus pergi ke sana. Lagi pula, dia juga harus menyerahkan artefak yang telah dia janjikan. Jangan lupa untuk membawa artefak milikku juga saat kalian kembali. Selain itu, ajak juga tetua kedua dan tetua ketujuh untuk pergi bersama dengan kalian. Karena perjamuan ini ditujukan sebenarnya untuk mereka. Aku bisa merasakan ketulusan dari hati Zhuofan. Ini adalah pekerjaan yang sangat besar. Aku tidak sabar menantikannya," kata Xie Wuyue yang diakhiri dengan tawa yang mengerikan. Dan oke, sekian dulu bonus hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir, dan juga terima kasih untuk yang sudah berbagi semangat pada Mimin, terkhusus Bang Gieta yang sudah transfer via bank. Kemudian Bang Madenos, Midnos, uang kopi om supaya lebih semangat ngasih bonusan. Siap, terima kasih Bang. Bang Duaniel, bonusan Selasa, semangat Min. Siap, terima kasih bonusan nih. Aneh kasih juga hari ini. XXX si Syafudin, gaya ngopi Min. Terima kasih Bang, enak buat ngopi malam-malam. Akhir-akhir ini jarang bisa tidur cepet. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Dan ya, seperti yang kalian tahu, nanti gue masih akan upload ini video kompilasi dari part-part sebelumnya. Jadi ya, mohon pengertiannya lagi. Oke, gitu aja untuk spoileran kali ini, dan bye.